Kak Tari dan Kak Dewa, kita akan bersama-sama bersukacita memuji Tuhan di Sunday School Kids Worship. Oke, semuanya kita bisa bangkit berdiri. Yuk kita bareng-bareng kita mau yel-yel. Are you ready kids? Ya, sama-sama ya. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yuk, mari kita bersama-sama memuji Tuhan untuk Sunday School Kids Worship. Yuk, mari semuanya kita bersukacita. Oke, ayo ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Sekali lagi, ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan bersama. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan Kak Dewa pimpin kita untuk berdoa sebelum melanjutkan Sunday School kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bangun dalam pertolongan Tuhan dan kami boleh bersekutu kembali melalui YouTube online pada pagi hari ini. Engkau berkati kami dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan memberkati dalam menyertai. Berikan fokus kepada semua anak-anak dan kami semua yang menikmati YouTube ini. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Ya, ya. Kami mulai persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, kita semuanya masih bersukacita, masih berdiri ya. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus Allah yang hebat, yang sudah menciptakan kita, yang menjaga dan melindungi kita. Kita mau menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Ya, siap-siap ya. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi bagi Yesus Penyelamatku.
yang terhebat. Oke, anak-anak bisa duduk. Sekarang kita mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Tuhan Allah yang sudah menolong memberkati kita. Ini lagu baru untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, mengenang, mengingat, merenungkan betapa Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Dari waktu ke waktu Tuhan Yesus memelihara kita. Dari waktu ke waktu Tuhan Yesus yang menolong kita. Dari waktu ke waktu Tuhan menjadi gembala yang menuntun hidup kita. Kuasa-Nya tak terbatas, kasih-Nya tak terbatas. Mari kita bersama menyembah Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas. Ya Yesus, terima kasih. Waktu ke waktu Yesus yang peliharaku. Dari waktu ke waktu Yesus yang menolongku. Dari waktu ke waktu Yesus kembali
syukur menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberkati kami. 1 minggu Tuhan menjaga kami semuanya. Bersama dengan keluarga kami. Tuhan, terima kasih ya. Tuhan menjadi gembala bagi kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan, Engkau menolong kami saat kami dalam bahaya. Engkau menolong kami saat kami memerlukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan menuntun kami. Tuhan membimbing kami. Tuhan mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu. Amin. Alkitab Kak Tari sudah siap. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan ya. Mari murid-murid Tuhan, Kids Worship, ku mau jadi murid Tuhan yang siap belajar firman-Nya. Oke, kita cinta firman dan siap belajar. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang mendengar firman Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Mari kita bersama berdoa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini Tuhan memanggil kami bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Berkati Kak Tari yang akan menyampaikan firman. Berkati semua anak-anak yang akan mendengarkannya. Tolong kami supaya bisa fokus. Tolong kami supaya bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat-sehat ya anak-anak semuanya ya. Puji Tuhan, hari ini kita bersama dengan Kak Tari, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan untuk kita semuanya terambil dari Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Oke ya, semuanya fokus memperhatikan firman Tuhan dan duduk dengan tenang. Yuk, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesusku, Allah yang peduli. Tuhan Yesusku, Allah yang peduli. Anak-anak, demikian firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Wah, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid. Dan mereka dalam perahu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hampir mirip ya ceritanya dengan minggu lalu, tapi ini peristiwa yang berbeda. Kalau yang minggu lalu Tuhan Yesus masih tinggal. Tuhan Yesus di atas bukit, pergi ke bukit untuk
berdoa. Tapi kali ini Tuhan Yesus pergi menyeberangi danau itu bersama dengan murid-murid. Harinya juga sama-sama sudah petang, tapi kali ini Tuhan Yesus bersama-sama. Tuhan Yesus nggak tinggal ya. Tuhan Yesus bareng-bareng dengan murid-murid naik perahu. Karena hari sudah petang ya anak-anak, jadi dan Tuhan Yesus dan mereka dalam perahu, Tuhan Yesus duduk. Dan ada juga sih perahu-perahu lain yang juga ikut bersama-sama dengan perahu Tuhan Yesus. Lalu mendadak anak-anak datanglah angin yang sangat kencang. Orang biasanya menyebut angin taufan, angin yang luar biasa kencangnya. Lalu karena angin itu sangat kencang, sangat dahsyat, itu ombak ya anak-anak membawa airnya bergulung-gulung dan masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh. Aduh, mulai penuh. Kalau perahunya penuh dengan air, apa yang terjadi ya? Ting, 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 ting. Ya, benar. Hampir tenggelam karena perahunya mulai penuh dengan air. Waktu itu, waktu terjadi angin taufan kan Tuhan Yesus dengan murid baru selesai pelayanan. Jadi Tuhan Yesus tidur di atas tilam, di atas tempat tidur di perahu itu. Padahal ombaknya kencang banget, airnya sudah mulai memenuhi perahu. Tapi Tuhan Yesus enjoy. Tuhan Yesus tetap tenang, Tuhan Yesus tetap bisa tidur. Anak-anak, lalu murid-murid bangunin Tuhan Yesus. Terus murid-muridnya ngomong gini sama Tuhan Yesus, Guru, guru bangun. Guru bangun, apakah guru tidak peduli? Kita sudah mau binasa. Hah? Guru bangun? Guru tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Tuhan Yesus bangun. Lalu Tuhan marah, Tuhan menghardik angin itu dan Tuhan berkata, diam, tenanglah. Anak-anak, lalu angin itu menjadi langsung reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali, menjadi tenang. Karena Tuhan sudah berkata kepada angin tadi apa? Diam, tenanglah. Anak-anak, lalu mereka berkata, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Kata Tuhan. Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Mendengar Tuhan Yesus bertanya begitu, murid-murid jadi tambah takut, jadi sangat takut dan berkata, siapa ya dia? Siapa dia? Kok bisa angin taufan itu taat dengan dia? Danau pun tenang, angin pun jadi tenang. Sebenarnya siapa? Kok danau taat kepada Tuhan Yesus? Kok angin juga taat kepada Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, dari peristiwa ini kita belajar. Tuhan Yesus kita itu adalah Allah. Allah yang luar biasa, Allah yang peduli. Anak-anak, jangan sampai kita menjadi seperti para murid. Sama seperti murid Tuhan Yesus. Bareng-bareng dengan Tuhan. Punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka perahunya sudah hampir tenggelam karena terpenuhi air. Ombaknya sudah, danaunya nggak tenang ya. Karena kan ada angin kencang, ada angin taufan, ada angin ribut yang mengamuk. Danaunya nggak tenang, ombaknya juga, dan perahunya hampir tenggelam. Tapi disinilah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ombak, angin kencang, danau itu taat kepada Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa. Allah kita itu Allah yang berkuasa. Alam kalau
disuruh tenang oleh Tuhan, tenang. Angin disuruh tenang, tenang. Ombak disuruh diam, diam, taat pada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa. Yesus yang terhebat. Dia pencipta kita. Yesus yang terhebat. Dia bisa jaga dan lindungi kita. Yesus hebat karena alam semesta ini tunduk taat kepada apa kata Tuhan. Semuanya tunduk pada apa kata Tuhan. Yesus yang terhebat. Yesus luar biasa. Ombak yang gulung-gulung, air yang menyembur-nyembur, taat langsung tenang, langsung teduh. Anak-anak belajar ya, bahwa saat kadang-kadang anak-anak punya persoalan, anak-anak ada tugas yang anak-anak gak mampu kerjakan, anak-anak punya proyek yang anak-anak bingung mau lakukan gimana, anak-anak menghadapi masalah di sekolah, menghadapi masalah di rumah, papa mama punya pergumulan, punya persoalan di rumah. Anak-anak ingat, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa bisa menolong, Allah yang bisa mengatur semuanya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan kedua, Allah yang luar biasa itu Allah yang peduli. Jangan seperti para murid, udah bareng-bareng sama Tuhan, masih belum kenal siapa Tuhan itu. Masih gak paham, sama kayak murid-murid tadi itu bilang, siapa ya orang ini ya loh? Dia kan Yesus, orang Tuhan. Dia Yesus adalah Allah yang hebat, pencipta langit dan bumi. Masih nanya, siapa dia? Siapa dia? Kok ombak taat? Kok danau jadi teduh? Kok? Anak-anak sudah belajar kan tentang Tuhan Yesus yang peduli juga. Yang waktu murid-murid ada di tengah laut, ya kan? Minggu lalu, perahunya gimana? Perahunya juga ada angin sakal. Tuhan Yesus masih di atas bukit, Tuhan datang kan nolong. Hari ini kita juga diingatkan lagi, Tuhan Yesus peduli. Karena Tuhan Yesus tertidur di kapal itu, di perahu itu, padahal perahunya sedang mulai kepenuhan dengan air. Murid-murid bilang, Tuhan gak peduli ya kalau kita binasa. Hey, stop, jangan berkata jahat. Tuhan kita Allah yang peduli. Tuhan kita Allah yang menolong. Tuhan kita Allah yang pasti akan menyelamatkan. Gak mungkin biarin kita binasa. Waktu kita jadi budak dosa, kita terhukum oleh dosa, harusnya kita masuk neraka. Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, gantiin Kak Tari, gantiin anak-anak. Tuhan sayang dengan kita. Masa kita kena ombak, Tuhan biarin kita binasa? Enggak anak-anak, enggak. No. Don't worry ya, be trust to Jesus Christ. Percaya kepada Tuhan, itu Allah yang mengerti, Allah yang peduli anak-anak. Jangan seperti para murid, Tuhan gak peduli ya kalau kita binasa. Orang kita susah kok dibiarin. Anak-anak, Tuhan gak pernah biarin loh. Tuhan gak pernah tinggalkan loh. Tuhan itu mau tahu, Tuhan itu mau lihat apakah di tengah danau dan mereka sedang kena angin itu, mereka percaya gak sih Yesus itu Tuhan yang luar biasa? Mereka percaya nggak Tuhan itu bisa tolong mereka? Tuhan tuh mau latih murid-muridnya, tapi kok malah murid-muridnya menuduh Tuhan itu nggak peduli. No, anak-anak, hati-hati ya. Saat kamu punya kesulitan, saat kamu sedang sedih, saat kamu sedang sakit, bukan Tuhan gak peduli. Tuhan, aku kan rajin berdoa, aku diizinin sakit demam. Tuhan, aku lo rajin melayani Tuhan, aku lo rajin ikut kids worship. Kok aku sakit gigi, kok aku sakit kepala, kok aku sakit perut, kok aku Tuhan gak sayang ya sama aku. No, bukan. Kalau kita diizinkan sakit, bukan Tuhan gak sayang. Mungkin juga sakit itu karena kita salah sendiri. Udah dibilang perutnya ada, lambungnya bermasalah, anak-anak makan sambal. Udah dibilang anak-anak gak boleh banyak makan permen. Atau kalau anak-anak habis makan permen harus rajin sikat gigi. Habis ngeremus-ngeremus ngunyah-ngunyah permen, anak-anak gak sikat gigi, giginya bolong, sakit. Bukan Tuhan gak sayang kita, bukan Tuhan gak peduli. Tuhan mau kasih tahu, Tuhan bisa nyembuhin kita di masa sakit. Anak-anak, Allah mengerti,
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Jangan bilang Tuhan gak peduli ya, stop ya. Tuhan peduli, buktinya Tuhan langsung bangun. Tuhan meneduhkan dan memerintahkan ombak itu, angin itu, danau itu untuk diam. Gak boleh lagi ngamuk, gak boleh lagi marah, gak boleh angin itu lagi dahsyat kencang, harus stop, harus diam, disuruh berhenti sama Tuhan. Berhenti? Berhenti. Kenapa Tuhan menghentikan angin itu? Karena Tuhan peduli dengan murid-muridnya. Tuhan peduli, Tuhan nggak mau murid-muridnya binasa dan tenggelam dengan kapal itu, enggak. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar ya. Belajar ya. Belajar bahwa kita punya Tuhan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Apa saja Tuhan bisa atur, apa saja taat dan tunduk pada Tuhan. Maka kita pun anak-anaknya harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, di tengah persoalan, di tengah kesulitan, di tengah sakit penyakit, tetaplah tenang. Percayalah, Allah peduli. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Percayalah, Allah peduli. Jangan takut, Allah peduli. Jangan takut. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, mengasihi dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, berkati kami hari ini dengan firman-Mu, dan Tuhan tolong kami anak-anak-Mu, hamba-Mu bersama semua Kids Worship dan family, supaya kami terus tetap tenang. Kami percaya Allah kami berkuasa. Di tengah persoalan, di tengah kesulitan, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya ya. God bless you. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau sudah berkati kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Engkau boleh bersama-sama dengan kami, boleh menyatakan firman kepada kami melalui Kak Tari yang bercerita hari ini bagaimana Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, menyembah Yesus Kristus yang hebat, yang selalu memperhatikan kami, umat-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi hidup kami. Sekarang kami menaikkan tiap syafaat kami, Engkau berkati kami semua. Dengarkanlah seluruh doa kami Tuhan. Kami yang berdoa saat ini untuk semua anak-anak Sunday School. Terima kasih Engkau sudah berkati selama ulangan di beberapa waktu yang telah lewat. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami terus memohon biarlah Engkau berkati kami di sekolah kami, agar kami boleh tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan memperoleh nilai yang maksimal, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua, Engkau berkati, biarlah orang tua dalam berkat pertolongan Tuhan dalam pekerjaannya, biarlah Allah sumber segala yang baik memberkati mereka, memperhatikan mereka dan menjaga kesehatan mereka, sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas hidup kami sebagai anak-anaknya Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus orang tua, dan juga berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati presiden kami, berkati semua jajaran kabinet maupun para pemimpin-pemimpin negeri kami ini. Biarlah Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bertindak hati-hati, tidak sembarangan bertindak, melihat bahwa Tuhan itu ada dan memperhatikan mereka dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami terus dalam berkat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Tari yang sudah bercerita. Engkau berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam tanggung jawabnya, biarlah Allah memperhatikan hamba-Mu juga. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Allah terus memperhatikan kami dalam sekolah hidup kami, ada lepas hari. Allah mencukupkan segala keperluan kami, Allah menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih, terima kasih. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Anak-anakku, pulanglah, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Oke. Oke, kita sudah selesai Sunday School hari ini. Puji Tuhan. Oke. Kita akan segera tutup ya Kak Oke. ya. Anak-anak semuanya sudah mau bermain, mau Selamat aktivitas bermain, ya. selamat liburan. Oke, anak-anak, yuk kita tutup dengan yel-yel. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Bye-bye. Shalom teman-teman, hari ini saya akan mengamalkan hafalan Ayub 1 ayat 1. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terima kasih, shalom. Salam teman-teman, saya akan menghafalkan hafalan Ayub 1 ayat 1. Orang itu saleh dan jujur, ia akan takut Allah dan menjauhi kejahatan. Salam. Saya mau ayat hafalan Ayub 1 ayat 1. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ayat hafalan Ayub 1 ayat 1. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan ia menjauhi kejahatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.